Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan rasa syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing menuju ke tempat yang insya Allah mubarakah ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasul junjungan alam yang mana beliau intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam surga, lubuk akar lautan budi, percucuran keringat, berhujanan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini, yakni kalimat la ilaha illallah. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini bukanlah saya ingin mengajari atau menggurui jamaah sekalian, tetapi teringat akan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, sampaikanlah dariku walau satu ayat, hadis riwayat Bukhari. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya membawakan ceramah yang berjudul memaksimalkan waktu. Hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga insya Allah. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan orang-orang dalam kehidupan sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, maka makin tinggi pula kesibukan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, jemaah sekalian, kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik, karena Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari. Nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia adalah waktu. Bahkan Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Wadduha, demi waktu fajar, wal fajar, dan lain sebagainya. Sesuatu yang dijadikan oleh Allah menunjukkan ahamiyatus sayyi, sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Kalau bahasa kerennya sekarang ini adalah time is very important for human life. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti berlian. Jadi, hadirin sekalian, jika diberi permata, pastilah kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Betul? Ya, betul. Maka begitulah kita juga harus menjaga waktu yang Allah beri kepada kita agar tidak terbuang dengan sia-sia. Karena waktu ada dua karakternya. Yang pertama, dia sangat cepat berlalu, dan yang kedua, dia tidak akan pernah kembali. Lalu, yang menjadi persoalannya apa hadirin sekalian? Yaitu bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Jawabannya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Ragetapan sab wa ila rabbika fargab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Hadirin yang berbahagia, para mustafsir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung 3 isyarat. Kita harus mempunyai planning,
rencana, karena apabila sesuatu tidak direncanakan, maka akan berantakan dan sia-sia. Selanjutnya, setelah rencana itu dibuat, maka laksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara menentukan prioritas, mana yang lebih penting di antara yang paling penting. Yang ketiga, ketika telah selesai melaksanakan suatu perintah atau pekerjaan, segeralah melakukan pekerjaan yang lain. Kan? Time is like a sword, if you can cut, it will cut you. Yang artinya, waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kamu tidak memotong, maka ia akan memotong. Nauzubillah min dzalik. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting dalam kehidupan. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Nia, Warren Buffett mengatakan, your time is your life. Waktumu adalah hidupmu. Akan tetapi, sayang seribu sayang, kebanyakan orang-orang mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia menelantarkannya, dan mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang tidak ada sama sekali terdesaknya, tidak ada sama sekali penting-pentingnya, seperti berfoya-foya, mengamburkan harta benda untuk hal dunia. Bukankah sebaiknya harta yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah, seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat? Menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, seperti apa yang dikatakan anak muda sekarang. Habiskanlah masa mudamu dengan kesenangan. Nanti saat kita tua, baru kita tobat. Al-asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu luang adalah dengan membaca, memahami, dan menghafalkan. Karena jika kita membawa Al-Quran kemana-mana, setan biasa-biasa saja. Jika kita membukanya, setan mengajukannya. Jika kita membacanya, setan merasa panas. Dan jika kita memahaminya, setan akan kejam-kejam. Dan apabila kita mengamalkannya, setan akan stop. Maka dari itu, marilah kita memanfaatkan, memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, dan hidup sebelum mati. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Sang Pencipta kita. Penyanyi religi Opik mengatakan, bila waktu telah berakhir, teman sejati tinggallah amal. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.